guys, how's your week? I hope you guys had a productive quarantine. Before we start, let's pray. Dear God, thank you for this beautiful day. Thank you for giving us another opportunity to praise your name, to worship you. We want to worship your name wherever we are, in our bed, in the kitchen, or outside. Let your presence be with us. Let us glorify your name. Only in your name of Jesus Christ we pray and we give thanks. Amen. Philippians 4 verse 13 says that I can do all things through Christ who strengthens me. And we believe that Christ is our strength and that he can make the impossible become possible. So let's raise our voice and sing for him. Impossible.
tahu kalau Tuhan kita itu nggak ada yang mustahil menurut Tuhan. Dan di masa corona kita juga kita banyak yang masih worry, kita bingung masa depan kita mau gimana, kita bingung nanti kita sekolah online lagi gimana, nanti kita kuliah gimana, bahkan ada yang mau keluar negeri. Tapi aku percaya kalau kita percaya sama Tuhan, kita taruh harapan kita ke Tuhan, kita gak mungkin kecewa. Dan emang harapan kita tuh hanya dari Tuhan. Dan Tuhan udah menyiapkan semua yang terbaik untuk kita.
Hello, Teen Disciples. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa kembali lagi memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan secara khusus, kalau teman-teman memperhatikan di Instagram kita sebenarnya minggu ini sedang merayakan ulang tahun gereja kita, GKBJ Kelapa Gading yang ke-14. Besok, di kebaktian minggu kita akan merayakan bersama-sama dan saya mengajak teman-teman semua di rumah untuk beribadah bersama dengan papa, mama, keluarga kalian dan kita bersama akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-14 secara online, teman-teman. Nah, pada malam hari ini saya ingin men-sharingkan satu topik kepada teman-teman. Memang tentu ini dalam nuansa ulang tahun, tapi buat saya ketika kita pengen bertumbuh, memiliki sebuah kedewasaan, maka kita akan berhadapan dengan satu hal ini yang akan kita sama-sama akan bahas. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Bahkan kami tadi sudah memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama, meskipun kami mengerjakan ini secara online. Kami berdoa supaya kehadiran-Mu tetap kami bisa nikmati di rumah kami masing-masing dalam worship yang kami sama-sama nonton Tuhan, saksikan di YouTube Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang berbicara kepada kami, Roh Kudus mau bekerja seluas-luasnya dalam hati kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan saya bahas malam hari ini adalah dealing with criticism. Nah, kenapa criticism itu menjadi sesuatu yang penting? Karena menurut saya, ketika kita bertumbuh semakin tinggi, semakin ke atas, maka badai ataupun angin topan criticism itu akan semakin kencang, semakin kuat kita rasakan. Nah, waktu kita tidak bisa dealing dengan criticism dengan baik, maka itu akan menghancurkan segala sesuatunya. Nah, kita perlu dealing with criticism dan kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Saya akan bacakan dua ayat teks firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Yang pertama dari Amsal 29 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Orang bebal melampiaskan seluruh kemarahannya, orang bijak meredakannya. Yakobus 1 ayat 19-20 berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan apa-apa atau kebenaran di hadapan Allah. Nah, pertanyaan awal yang kita jawab adalah, apa itu sebenarnya criticism ataupun kritik? Nah, criticism atau kritik itu bisa diartikan sebagai sebuah ekspresi ketidaksetujuan, the expression of disapproval of someone, dari seseorang, berdasarkan kesalahan yang dilihat, based on perceived faults or mistakes. Jadi, orang itu melihat ada sebuah kesalahan yang kita buat, dan dia tidak menyetujuinya.
maka dia melontarkan, mengekspresikan ketidaksetujuan itu dalam bentuk kata-kata yang kita kenal dengan kritik atau criticism. Nah, lalu realita yang kita lihat, teman-teman semua, adalah begini. Yang pertama, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah salah, bukan? Semua kita pernah salah. Ya, setiap kita, tidak mau sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, seganteng apapun kita, sebaik apapun kita, pasti kita pernah salah. Realita kedua adalah begini. Tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan semua orang. Jadi kita tidak mampu menyenangkan semua orang, menyenangkan asumsi ataupun apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kita tidak mampu untuk menyenangkan semua orang. We cannot be people pleaser. Nggak bisa. Dan yang ketiga, realita yang ketiga adalah kita tidak dapat mengendalikan persepsi orang tentang diri kita dan apa yang kita lakukan. Jadi setiap orang itu bebas untuk memiliki persepsi di dalam dirinya tentang diri kita dan tentang apa yang kita lakukan. Dan kita nggak bisa menahan itu, kabar buruknya. Nah, dari tiga realita ini dan definisi daripada criticism atau kritik tadi, maka saya simpulkan begini, teman-teman. Bahwa tidak ada seorang pun yang tidak dikritik. Setiap kita pasti pernah dikritik. Dan kalau teman-teman merasa, enggak lah, gua belum pernah mengalami kritikan. Mungkin teman-teman nggak nyadar. Suatu hari, teman-teman pasti akan dikritik. Nah, ada dua hal yang perlu kita sadari ketika kita mau dealing with criticism, teman-teman. Yang pertama, kritik itu, biasanya yang paling menyakitkan bukan datang dari orang yang jauh daripada kita. Atau tidak punya relasi dengan kita. Tapi kritisisme yang paling menyakitkan biasanya datang dari orang yang terdekat dengan kita. Kalau ada orang yang jauh, nggak kenal, ya, lalu kemudian kritik kita akan respon kita akan begini, bodoh amat, lu mau ngomong apa, gue jalan terus. Tapi ini tidak bisa kita berikan respon yang demikian kalau orang yang mengkritik itu adalah orang yang berada dalam relasi dekat dengan kita. Papa mama kita mengkritik kita, cara berpakaian kita. Kita mau katakan bodoh amat? Nggak bisa. Kita tetap harus memberikan respon. Kalau ada koko cici kita yang mengkritik kita nggak bisa bodoh amat. Nggak bisa. Atau teman baik kita. Atau kalau teman-teman masuk ke dalam dunia kerja, atau beberapa dari kalian sudah magang dan masuk ke dalam dunia kerja, kalian akan menemukan bahwa kritik yang pedas itu biasa datang dari rekan sekerja, atau bos, atau bawahan kita. Nah, kritik yang sulit kita terima, biasanya itu adalah kritik yang berasal dari orang terdekat kita. Dan kadang kita sulit menerima sekali kritikan yang ada. Seringkali kritik itu membekas di hati kita, melemahkan semangat kita, nggak jarang kemudian meninggalkan luka, dan yang kemudian merusak relasi kita. Saya bahkan menemukan ada saudara dalam satu keluarga itu suka saling menjelek-jelekkan satu sama lain di belakang. Karena memang mereka tidak dapat dealing dengan kritisisme dengan bijak. Jadi yang satu menjelekkan tentang saudaranya dengan orang lain, sedangkan saudara yang lain menjelekkan tentang keluarganya kepada orang lain. Mereka tidak dapat dealing with criticism dengan bijak. Nah, teman-teman perlu sadari itu. Bahwa criticism yang paling menyakitkan justru dari orang terdekat kita. Orang yang berada dalam relasi dengan diri kita. Tapi tak mengapa. Justru proses pertumbuhan kita, kedewasaan kita akan terjadi waktu kita bisa menerima kritik itu dan waktu kita bisa meresponi kritik itu dengan bijak. Yang kedua yang perlu kita sadari adalah begini. Semakin dewasa kita atau semakin tinggi posisi kita, semakin kita sukses dalam hidup ini, teman-teman perlu tahu satu hal. Bahwa semakin kuatlah kritisisme itu kita dapatkan. Kritik itu akan semakin tajam, semakin kuat, semakin hebat. Nah, ketika kita masih kecil dulu, kritikan apa yang kita dapatkan? Biasanya paling tentang pelajaran sekolah, PR yang kita buat, tulisan tangan kita yang jelek, atau mungkin teman-teman tentang kaos kaki kita yang udah longgar, udah kendor, tapi kita masih pakai. Teman kita kritik kita, kaos kaki lu kendor. Ya, teman-teman yang ketawa di rumah pasti pernah mengalaminya. Ya, pakai kaos kaki longgar.
Nah, teman-teman, tapi waktu kita semakin dewasa, kritik yang kita terima isunya tuh makin serius. Waktu usia teman-teman mulai mau kuliah, maka kemudian ada yang mengkritik tentang pilihan studi kita. Atau karir yang sedang kita mau pilih. Kita mengalami kritikan dan kadang berujung pada perdebatan yang panas dengan orang tua kita. Atau tentang pilihan teman yang kita mau dekat dengan teman kita itu. Jadi kita pengen berelasi secara dekat dengan teman kita, tapi kemudian orang tua kita kritik kita. Tentang jam berapa kita harus tidur. Kita sering dikritik. Nah, persoalan ini menjadi serius dan menjadi tidak mudah, padahal ya sesuatu yang mungkin urusan tidur, sesuatu yang sepele. Tapi kita merasa kita udah gede, kita udah cukup dewasa, kita udah mau SMA, udah mau masuk usia kuliah, atau mungkin teman-teman udah kuliah, udah mau masuk dunia kerja. Nah, kita pikir kita nggak mau diatur lagi. Tapi orang tua kita masih kritik kita, pengen ngatur kita. Kita pasti sebel, kesel, dan seringkali itu kadang meninggalkan relasi yang retak di antara kita dengan orang tua kita. Nah, ingatlah satu hal, teman-teman. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kritik. Jadi kalau kita mengalami kritik daripada orang tua kita, dan semakin kita dewasa, semakin tinggi sukses kita, maka semakin kencang kritikan itu, sadarilah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kritik. Jadi terima aja kritiknya. Terima kritiknya. Dan seperti Yakobus tadi katakan, dengar dengan cepat, tapi lambat di dalam berkata-kata dan lambat untuk marah. Bahkan saya mau katakan tidak ada orang yang bertumbuh dalam hidupnya dan sukses dalam hidupnya tanpa kritik. Ketika kita berkata kita mau bertumbuh, maka kita harus siap untuk dikritik. Ketika kita berada dalam relasi, maka kita harus siap dikritik. Jadi kalau teman-teman merasa, aku nggak maulah menjalani hidup ini tanpa kritikan. Sorry. Berarti teman-teman lebih baik tinggal sendiri di pulau terpencil sana. Karena setiap orang yang berelasi dengan orang lain pasti suka atau tidak suka mengalami kritikan. Maka pilihannya bukan apakah saya akan dikritik atau tidak dikritik. Tapi pilihannya adalah bagaimana seharusnya saya meresponi atau dealing dengan kritik. Hanya ada dua pilihan. Kita hancur karena kritik, atau yang kedua kita bertumbuh karena kritik. Nah, Amsal tadi berkata begini, Amsal 29 ayat 11. Orang bebal, dia katakan, melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kritik biasanya, orang tidak setuju dengan kita, ekspresinya adalah kritik. Kita dengarkan kritiknya, ekspresi kita apa? Kita bisa marah. Dan Amsal katakan, yang bebal itu yang kemudian melampiaskan amarahnya sembarangan. Tapi orang bijak, dia bisa memikirkan terlebih dahulu dan meredakannya. Bahkan Yakobus 1 ayat 19-20 tadi katakan, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Jadi kita dengar dulu, apa isi kritikannya? Apakah dia sedang mengkritik saya? Atau mengkritik pakaian saya? Atau sebenarnya dia sedang bercanda? Kita dengerin, tapi lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk marah. Kita harus jadi orang yang demikian, teman-teman semua. Lambat berkata-kata, lambat untuk emosi dan marah. Jangan cepat melampiaskan kemarahan kita, karena Yakobus berkata, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran apa-apa di hadapan Allah. Nah, saya punya dua ilustrasi berkaitan dengan hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah lebah. Dan yang kedua nanti saya akan cerita tentang penangkal petir atau lightning rod. Satu tiang penangkal petir yang biasanya ada di gedung di tinggi sekali, maka itu dipasang di sana. Nah, teman-teman tahu lebah. Lebah itu ketika dia diusik dari sarangnya, dia akan marah dengan cepatnya. Dia akan responnya dengan marah, dia akan mengejar orang yang mengganggunya. Dan ketika dia menyengat orang yang mengganggunya, maka konon katanya lebah itu akan mati. Artinya apa? Lebah itu mati karena kemarahan. Karena dia melampiaskan kemarahannya. Artinya dengan kata lain begini. Lebah adalah sebuah contoh daripada orang-orang yang hancur hidupnya karena kemarahan. Yang membiarkan dirinya tetap menyimpan luka di dalam hatinya karena kemarahan. Karena kemarahan yang dia simpan. Nah, saya mengusulkan kepada teman-teman untuk menjadi sebuah lightning rod atau penangkal petir. Nah, semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin
Mungkin sebenarnya bangunan itu hancur dan terbakar karena sambaran petir, teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan supaya tidak hancur karena petir? Kita harus memasang penangkal petir. Nah, teman-teman tahu bahwa penangkal petir itu ditemukan oleh seorang yang bernama Benjamin Franklin rupanya di tahun 1749. Namun, penangkal petir itu baru terkenal di tahun 1900-an ketika Amerika mulai bangun banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, penangkal petir itu biasanya ditempatkan agak tinggi dari bangunan dan dihubungkan dengan sebuah kabel, jadi itu ada satu tiang, dihubungkan pada sebuah kabel sampai ke tanah di bawah bangunan tersebut. Nah, Benjamin Franklin tahu bahwa tongkat besi yang ditempatkan agak tinggi dari bangunan akan menarik petir. Sehingga ketika petir menyambar, maka penangkal petir akan mengalirkan sengatan petir itu sampai ke tanah di bawah bangunan tersebut dan kemudian mengubah sengatan petir itu menjadi rasa hangat bagi bangunan tubuh. Jadi dengan kata lain, lightning rod ataupun penangkal petir, tongkat petir itu mengubah apa yang menghancurkan menjadi sesuatu yang punya kebaikan buat bangunan. Nah, hal yang sama kita harus kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita mau bertumbuh. Teman-teman semua. Kita harus lambat, cepat di dalam mendengar, tapi lambat berkata-kata. Ya, kita tidak cepat melampiaskan kemarahan kita. Tapi kita bisa mengubah kritik yang kita terima itu menjadi sesuatu yang membangun kita. Dengarkan apa isi kritiknya. Pikirkan dulu. Nah, saya ingin tutup dengan seorang tokoh yang luar biasa sekali. Ya, tokoh ini adalah tokoh yang dikatakan orang yang paling hebat di dalam meresponi kritikan. Dia adalah Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, bukan Donald Trump, bukan. Nah, Abraham Lincoln itu punya kebiasaan yang unik sekali ketika berhadapan dengan kritik dan pelampiasan amarah atau kemarahan. Nah, suatu hari dia dikritik oleh seorang menterinya, namanya menteri itu Stanton, kayak nama kameramen dan editor kita, ya, Stanton. Nah, lalu Stanton itu rupanya pernah ngatain Lincoln itu monyet dan bodoh di dalam mengambil keputusannya. Lalu kemudian ada seorang yang datang kepada Lincoln dan mewawancarai Lincoln. Orang itu bertanya begini, Mr. President, Menteri Stanton itu kritik kamu, menyebut kamu monyet, keputusan yang kamu ambil itu salah dan bego. Apa yang kamu ingin katakan tentang Menteri Stanton? Apa yang kamu ingin katakan tentang apa yang dikatakan oleh Menteri Stanton? Lincoln cuma tersenyum kepada pewawancara itu. Lalu kemudian Lincoln memberikan respon begini. Kamu tidak sedang bertanya tentang apa yang Stanton pikirkan tentang diriku. Tapi kamu sedang bertanya apa yang aku pikirkan tentang Stanton. Artinya dia tahu sebenarnya maksud daripada pewawancara ini, ya, supaya Lincoln tuh cerita, ngomong, responi itu Stanton seperti apa dan memberikan pikirannya tentang Stanton itu siapa. Dan bisa jadi apa yang keluar dari mulutnya itulah sesuatu yang buruk yang kemudian akhirnya membuat dua tokoh ini perangnya makin panas. Tapi Lincoln menolak, menyerang balik. Dia hanya menjawab, lu nggak sedang tanya aku tentang apa yang tanya apa yang Stanton pikirkan. Kamu sedang tanya pendapatku tentang apa yang tentang siapa itu Stanton. Maka dia menolak melakukan itu. Nah, Lincoln memberikan respon yang baik, yang unik sekali pada wawancara dan kemudian membuat wawancara itu diam. Dan hal yang menarik yang lainnya adalah ketika Lincoln sedang emosi atau marah. Teman-teman tahu bahwa Abraham Lincoln punya suatu kebiasaan yang unik sekali setiap kali dia marah. Dia biasanya ketika dia marah, dia kesel, ada orang yang buat dia marah, dia nggak langsung berhadapan dengan orang itu, lalu marah-marahin orang itu di depan. Padahal dia seorang presiden, dia bisa lakukan itu. Ya, ada banyak presiden yang penuh dengan amarah hari ini ya, yang menggunakan kekuasaannya untuk marah-marahin bawahannya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Lincoln. Abraham Lincoln biasanya kalau dia marah, dia akan tulis surat. Dia punya satu buku yang isinya itu adalah tentang surat kemarahannya kepada orang yang bikin dia marah. Jadi dia akan marah apa? Dia akan tulis surat isi daripada kemarahannya itu di surat itu dia akan tulis.
Setelah dia sulus, dia akan letakkan itu di meja kerjanya. Dia biarkan itu. Dan teman-teman tahu bahwa surat kemarahan itu sebenarnya tidak pernah Lincoln kirimkan kepada orang yang bersangkutan. Sampai kemudian setelah 1 hari 2 hari, ternyata kemarahannya mereda. Dan surat itu kemudian dia robek, dia buang tong sampah. Itu cara Lincoln mengendalikan kemarahannya. Dia seperti lightning rod ataupun penangkal petir yang meneruskan energi petir ke bawah tanah dan tidak membiarkan petir itu merusak bangunan atau hidupnya. Nah, saya percaya ini proses yang panjang untuk kita belajar bersama-sama. Tapi mari kita, selagi kita masih muda, kita belajar untuk handle criticism dengan bijak. Dan saya percaya bahwa generasi muda tidak identik dengan generasi yang gerasa-gerusu, yang cepat emosi. Tapi saya percaya bahwa generasi muda adalah generasi yang mampu untuk belajar menjadi orang yang sabar, menjadi generasi yang sabar, menjadi generasi yang cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Dan biarlah Tuhan menolong kita bertumbuh menjadi dewasa terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kepadamu di masa kami merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-14 Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang berkaitan dengan kritik dan bagaimana kami menghandle kemarahan kami Tuhan. Kami berdoa, gak mudah Tuhan. Kami orang muda adalah generasi orang-orang yang menggebu-gebu Tuhan, penuh dengan energi Tuhan. Dan seringkali kami gak pikir panjang, kami melampiaskan kemarahan kami, kekesalan kami kepada hal-hal yang gak tepat. Kami berdoa kepadamu, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi generasi muda, orang muda yang bijak Tuhan. Generasi muda yang gak cepat ngomong ceplas-ceplos, gak cepat marah, tapi kami cepat mendengar, tapi lambat di dalam emosi atau berkata-kata. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa bertumbuh, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih kalau ada relasi di sekitar kami Tuhan yang rusak Tuhan, oleh karena kami gak sanggup untuk dealing dengan criticism secara bijak. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa memperbaiki relasi yang ada. Dan Tuhan memampukan kami. Terima kasih. Ini doa kami demi Kristus Yesus, kami berdoa bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Coach Jeffrey sudah menyampaikan firman Tuhannya. Semoga firman-Nya bisa menjadi kekuatan dan ketenangan bagi jiwa kita untuk menghadapi COVID-19. Untuk meresponi firman ini, mari kita naikkan lagu ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Malam hari ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa bersyafaat bersama-sama. Teman-teman bisa berdoa buka suara di rumah. Saya akan bagikan 3 pokok doa malam hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk malam hari ini semuanya kita akan berdoa untuk gereja kita GKBJ Kelapa Gading. Ya, yang pertama pokok doa yang pertama lah kita berdoa untuk leadership yang ada di GKBJ Kelapa Gading. Kita berdoa untuk hamba Tuhan, Gembala Sidang kita, Pendeta Randy Acuang, bersama dengan hamba Tuhan yang lain, lalu kemudian para majelis. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, memberikan hikmat dalam memimpin gereja kita di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kita mau berdoa untuk gereja kita yang sudah 14 tahun. Tuhan izinkan untuk bertumbuh bersama. Kita berdoa supaya Tuhan yang memakai gereja kita terus di usia yang ke-14 tahun ini untuk bisa mengembalakan dan melayani banyak jiwa-jiwa. Dan biarlah semua jemaat Tuhan yang ada di GKBJ Kelapa Gading bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita mau berdoa biarlah usia 14 ini, gereja kita semakin tajam dalam mengerjakan visi misinya. Kita berdoa biarlah kita tetap menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi jemaat, tapi juga bagi orang-orang di sekitar lingkungan GKBJ Kelapa Gading, di wilayah Kelapa Gading yang Jakarta. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong. 3 pokok doa ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, terima kasih banyak kepada Tuhan. Untuk 14 tahun tangan Tuhan sudah menyertai gereja kami, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, memberkati terus gereja kami. Khususnya kami malam hari mau berdoa untuk leadership yang ada di gereja kami. Berdoa untuk Pendeta Randy Acuang sebagai Gembala Sidang, dan Pak Swandi sebagai Ketua Majelis, semua hamba-hamba Tuhan dan majelis, dan semua pengurus yang ada di gereja kami. Bapak, kami berdoa supaya Tuhan yang berkati mereka, berikan hikmat di dalam memimpin. Semua keputusan kebijaksanaan diambil, biarlah Tuhan itu keluar dari hasil kecintaan mereka akan Tuhan dan hikmat yang Kau berikan kepada mereka. Kami juga berdoa kepadamu, berkati juga untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GKBJ Kelapa Gading. Tuhan yang tolong mereka yang masih melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan melindungi mereka, bungkus tutup mereka dengan kuasa-Mu yang kudus, jauhkan dari semua virus yang ada. Yang berdoa di dalam nama-Mu, semua pekerjaan mereka Tuhan Kau berkati, bisnis mereka Tuhan berkati, sehingga berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga mau berdoa malam hari ini untuk jemaat Tuhan. Biarlah di usia 14 tahun GKBJ Kelapa Gading, jemaat Tuhan yang beribadah di GKBJ Kelapa Gading juga terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan. Mereka bisa dibentuk menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong. Kalau mereka mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi ini, yang berdoa, bila kesulitan itu mereka bisa melihat sebagai sarana untuk mereka bertumbuh dan semakin dekat, semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bahkan mau berdoa malam hari ini juga untuk gereja kami Tuhan, supaya tetap semakin mempertajam visi daripada gereja kami, bahwa gereja kami ingin terus menjadi berkat untuk jemaat Tuhan, untuk orang percaya, tapi juga untuk lingkungan sekitar di Kelapa Gading, bahkan Jakarta Tuhan. Yang berdoa supaya Tuhan tolong gereja kami ini tetap menjadi berkat. Tuhan yang pakai gereja kami dan peluang-peluang pelayanan, pintu-pintu pelayanan yang Tuhan bukakan kepada kami. Tolong Tuhan supaya kami mengambil itu dan tidak menyia-nyiakan itu, mengerjakan dengan serius. Terima kasih Tuhan. Besok kami akan melayani Tuhan bersama-sama merayakan perayaan HUT GKBJ Kelapa Gading, gereja kami yang ke-14, yang berdoa untuk acaranya yang akan dilakukan secara online. Tuhan yang berkati supaya semua perlengkapan yang digunakan, semua pelayan-pelayan Tuhan, Engkau pakai Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, mereka bisa merasakan sukacita yang besar Tuhan, merayakan ulang tahun bersama-sama. Terima kasih, meskipun semua ini kerjakan secara online, biarlah sukacita yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu tetap bisa kami nikmati dan rasakan, semua jemaat Tuhan merasakannya. Terima kasih, dan biarlah HUT itu Tuhan, kami rindu menjadi sarana buat kami untuk menyatakan syukur kami yang sebesar-besarnya atas kasih penyertaan Tuhan. Tuhan masih pakai gereja ini dan terus pakai seterusnya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang berdoa, bersyukur padamu. Amin. Selamat malam teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita. Thank you guys for joining our e-worship. We hope you had a great week. You can follow us on Instagram at Teen Disciples GKBJ. Stay safe and healthy. God bless you.